Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Heri Nuraini dari MI Muhammadiyah, Program Khusus Kenteng, Nogosari, Boyolali. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 1 tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Namun, sebelum pelajaran dimulai, saya sampaikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan adab-adab dalam bertamu. Kedua, peserta didik mampu menjelaskan adab-adab dalam menerima tamu. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan waktu-waktu bertamu. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menjelaskan hikmah bertamu. Bertamu. Tentunya setiap orang pernah berkunjung ke rumah saudara, teman, kakek nenek untuk bersilaturahmi dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya kita ingin menengok mereka, atau mungkin ketika kita ingin ke rumah teman, ingin meminjam buku, mengerjakan PR bersama, ataupun belajar kelompok. Lantas, dalam Islam, apa arti bertamu itu? Dalam bahasa Arab, bertamu kita kenal dengan istilah atali ziyarati, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Jadi, dari pengertian tersebut kita jadi tahu bahwasanya bertamu adalah berkunjung, yang intinya adalah untuk menjalin persaudaraan terhadap sesama saudara, misalnya sahabat, kakek nenek misalnya, dan lain sebagainya. Adab bertamu. Di dalam agama Islam, semua tingkah laku manusia itu sudah diatur. Ada adab-adabnya tersendiri, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semua ada adab-adabnya. Misalnya, adab berpakaian, adab makan, adab minum, adab pergaulan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bertamu, juga ada adab-adabnya. Lantas, apa saja adab-adab dalam bertamu? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Sebelum kita masuk ke rumah saudara kita atau ke rumah teman kita, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Salam berarti doa dari tamu kepada tuan rumah. Dengan mengucapkan salam, berarti kita mendoakan keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah meminta izin masuk. Hal yang penting juga dilakukan adalah ketika kita mau bertamu adalah meminta izin kepada tuan rumah. Karena mungkin tuan rumah sedang beristirahat ataupun tidak mau diganggu. Dengan meminta izin, berarti kita memberi kesempatan kepada tuan rumah untuk mempersiapkan diri menyambut tamunya. Dan yang ketiga adalah posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Ini dilakukan ketika kita sedang berada di depan pintu masuk. Ketika kita sedang mengetuk pintu tuan rumah, sebaiknya setelah kita mengetuk pintu, kita menghadap atau kita membelakangi pintu masuk. Hal ini dimaksudkan adalah agar kita menjaga pandangan kita untuk tidak mengintip tuan rumah ketika belum dibukakan pintu. Yang keempat adalah bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Hal ini dimaksudkan bagi tamu yang hendak menginap. Sebaiknya ketika kita menginap di rumah teman ataupun rumah saudara, maksimal hanya 3 hari saja. Setelah itu, lebih baik kita izin untuk pulang. Kemudian yang kelima adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Ini juga perlu dan hal yang sangat penting karena kita tidak boleh memaksa tuan rumah untuk menerima kita sebagai tamunya. Mungkin pada waktu itu tuan rumah sedang istirahat ataupun sedang tidak mau diganggu, sehingga kita tidak diizinkan untuk masuk. Maka dari itu, kita tidak boleh memaksa tuan rumah untuk menerima kita, meskipun kedatangan kita itu sangat penting.
Nomor 6 adalah tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Nah, ini ketika kita sudah masuk dalam rumah saudara kita. Kita tidak boleh memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Jangan sampai pandangan kita ini menaruh curiga dari tuan rumah. Kemudian yang ketujuh adalah menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya siapa. Hal ini dilakukan agar tuan rumah semakin yakin siapa tamu yang akan datang, apakah itu teman atau mungkin saudara. Maka ketika tuan rumah menanyakan siapa, maka kita harus menjawab dengan jelas agar tuan rumah semakin yakin dengan tamu yang akan disambutnya. Itulah beberapa adab dalam bertamu. Adab menerima tamu. Setelah kita tadi membahas tentang adab-adab bertamu, sekarang kita akan membahas tentang adab menerima tamu. Apa saja adab-adab dalam menerima tamu? Yang pertama adalah memuliakan tamunya. Bagaimana cara kita untuk memuliakan tamunya? Yaitu kita ketika tamu datang, kita bermuka manis misalnya. Ataupun ketika tamu datang, kita menjamunya dengan makanan yang kita miliki. Misalnya kita ajak ngobrol, kita menemaninya, dan lain sebagainya. Itu namanya adalah memuliakan tamu. Jangan sampai ketika tamu datang, kita justru malah bermuka masam, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jangan menunggu sampai tamu datang. Misalnya kita sedang masak yang sangat banyak, maka kita mengundang tetangga-tetangga kita untuk datang agar mau makan bersama dengan kita. Itu jauh lebih baik daripada ketika tamu datang kita baru persiapan. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. Nah, ini juga sangat penting ya. Jadi ketika kita ada tamu, sebaiknya kita memberi makan kepada tamu kita dan kita menemaninya. Jangan sampai setelah kita memberi makan, kita tinggalkan, kita biarkan. Maka itu tidak termasuk sunnah bagi kita ketika menerima tamu. Yang keempat adalah hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Ini sama seperti tadi ketika bertamu hanya 3 hari, maka ketika kita menerima tamu juga kewajiban kita hanya 3 hari melayaninya. Jadi setelah 3 hari sebaiknya tamu tersebut juga meninggalkan atau meminta izin untuk pulang atau untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang kelima adalah jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Nah, ini dimaksudkan adalah ketika tamu datang jangan minta tolong untuk misalnya mencuci piring, mengepel, menyapu, dan lain sebagainya. Jangan sampai ketika tamu datang justru malah membuat dia susah, tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Ya, jadi ketika tamu sudah minta izin pulang, sebaiknya kita antar sampai ke pintu rumah. Ya, jadi itu merupakan adab dalam menerima tamu. Waktu bertamu. Di dalam agama Islam sudah mengatur kapan waktu yang terbaik dan waktu yang harus dihindari ketika kita bertamu. Karena waktu-waktu tersebut tidak sepanjang hari tuan rumah itu bisa kita silaturahmi. Karena mungkin ada waktu yang mereka digunakan untuk beristirahat, ada mungkin juga waktu mereka sedang senggang. Atas kapan saja waktu-waktu yang tepat dan waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Yang pertama adalah waktu yang tepat untuk bertamu, yaitu waktu pagi hari dan juga sore hari, atau mungkin pada waktu sedang hari libur. Karena pada waktu itu tentunya tuan rumah sedang banyak waktu luangnya, sehingga sudah tepat ketika kita bertamu atau mengunjungi rumah saudara kita. Yang kedua adalah waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu, dan ini harus dihindari. Kapan saja? Yang pertama adalah waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat atau waktu dzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah waktu istirahat atau tidur siang. Dan yang terakhir adalah setelah sholat isya. Hal ini dilakukan karena mungkin pada waktu-waktu itu tuan rumah sedang beristirahat. Alangkah lebih baiknya kita sebagai tamu memberikan kesempatan atau memberikan waktu kepada tuan rumah untuk beristirahat dengan tidak mengganggunya ketika kita bertamu. Itulah waktu-waktu dalam bertamu. Hikmah bertamu. Apabila dalam adab bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang yang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Adapun hikmah-hikmah yang dapat diperoleh dalam bertamu adalah yang pertama, bertamu
Dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Yang kedua adalah Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Yang kelima, diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Nomor 6 adalah biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan karena memberi senyum termasuk sedekah. Itulah beberapa hikmah dalam bertamu. Demikian tadi adalah sedikit penjelasan tentang adab bertamu. Kita tadi sudah mempelajari mulai dari apa itu bertamu, kemudian adab-adab dalam bertamu, adab-adab dalam menerima tamu, waktu-waktu dalam bertamu, dan yang terakhir adalah hikmah dalam bertamu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.